Ya, oke, selamat sore adik-adik semua. Sore, Pak. Nah, hari ini materi yang kita akan bahas itu adalah tentang elektrolisis ya, lanjutan dari sel volta. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, elektrolisis ini digunakan antara lain untuk penyembuhan. Apa itu penyembuhan? Penyembuhan itu adalah melapisi suatu logam dengan logam lain. Contoh apa itu? Contoh yang disebut biasanya. Suatu logam dilapisi dengan logam lain. Ada kalian tahu dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya cincin. Cincin yang terbuat dari besi dilapisi dengan. Makanya nanti kalau udah punya pacar, nggak usah kasih cincin yang murni emas. Cincin besi aja bisa. Ya, itu contoh. Satu ya, penyembuhan. Contoh penyembuhan yang lain, ya bumper mobil. Bumper mobil itu dilapisi dengan krom, ya. Nah itu adalah contoh hasil penyembuhan yang merupakan penerapan elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah jadi pada materi elektrolisis ini, di sini kita akan mempelajari tiga bagian. Yang pertama yaitu reaksi-reaksi elektrolisis. Di sini kita pelajari aturan reaksinya, ya, aturan reaksi di katoda dan aturan reaksi di anoda. Kemudian yang berikutnya hukum Faraday. Hukum Faraday ini kita akan menghitung hasil elektrolisis. Jadi kalau di yang pertama kita hanya ingin tahu apa yang dihasilkan pada peristiwa elektrolisis, tapi bagian kedua dan ketiga kita akan menghitung berapa dihasilkan. Baik. Jadi kita bahas yang pertama yaitu tentang reaksi elektrolisis. Ini ya, reaksi elektrolisis. Nah, elektrolisis ini berasal dari dua kata. Elektrolisis itu berasal dari dua kata. Apa saja? Elektro dan lisis. Elektro itu apa artinya? Elektro. Listrik. Kalau lisis? Lisis. Ayo, apa lisis? Lisis itu penguraian. Nah, di biologi kalian ada belajar reaksi fotolisis. Fotolisis berarti itu penguraian dengan menggunakan cahaya. Di kimia di kelas 11 ada belajar hidrolisis, penguraian dengan menggunakan air. Nah, hari ini kita akan pelajari elektrolisis, penguraian dengan menggunakan arus listrik. Jadi, zat yang bisa dielektrolisis itu hanya zat yang bisa mengantarkan listrik. Yang biasa kita sebut apa namanya? Larutan yang bisa mengantarkan listrik. Larutan elektrolit. Kalau konduktor dan isolator itu zat padat. Jadi kalau larutan istilahnya elektrolit dan non-elektrolit. Jadi larutan yang bisa dielektrolisis itu adalah larutan elektrolit yang bisa mengantarkan listrik. Nah, sekarang gini, seandainya kita ingin mengelektrolisis suatu larutan, nah, maka larutan yang akan kita elektrolisis tadi kita masukkan ke dalam suatu bejana. Biasanya bejananya itu berbentuk kerupuk, tapi ini saya simpelkan aja. Ya, misalnya ini ada namanya beker glass ya. Nah, ini larutan yang akan kita elektrolisis. Kemudian ke dalam larutan ini nanti kita celupkan dua buah elektroda. Yang satu dihubungkan dengan kutub positif, yang satu lagi dihubungkan dengan kutub negatif. Nah, kalau lebih pendek itu berarti kutub negatif, lebih panjang itu kutub positif. Nah, sekarang saya tanya, kutub negatif namanya apa? Katoda atau anoda? Kutub negatif. Apa namanya? Ayo, katoda atau anoda? Nah, kalian mungkin pernah belajar ini, katoda positif, anoda negatif. Ingat itu pada sel volta. Ya, katoda positif, anoda negatif. Tapi kalau pada sel elektrolisis sebaliknya yang terjadi. Katoda ini merupakan kutub negatif dan kutub positif ini adalah anoda. Nah, lihat. Nah, jadi begitu dihubungkan dengan sumber arus, maka larutan di sini nanti akan terurai menjadi ion positif dan ion negatif, ya. Larutannya akan terurai menjadi ion positif dan ion negatif.
kalau saya misalkan lah ya, larutannya NaCl. Nah, saya misalkan larutannya NaCl ya. Nah, begitu dihubungkan dengan sumber arus, silakan ya. Nah, larutan NaCl tadi dia nanti akan terionisasi. Jadi apa? Na positif ditambah Cl negatif ya. Nah, Na positif nanti ini kita kenal dengan kation. Na plus ini nanti kita kenal dengan kation. Lalu Cl min ini nanti kita kenal dengan anion. Jadi begitu dihubungkan dengan sumber arus, maka larutannya terurai menjadi ion positif dan ion negatif. Selanjutnya ion positif dan ion negatif ini kemana? Nah, selanjutnya ion positif dan ion negatif akan bergerak. Mereka akan berjalan. Kemana mereka berjalan? Ke elektroda atau ke kutub yang berlawanan dengan muatannya. Berarti ion positif dia akan berjalan ke kutub negatif dan ion negatif akan berjalan atau bergerak menuju menuju kutub positif. Jadi bisa saya tuliskan di sini ya, kation atau ion positif. Nah, jadi nanti kalian harus bisa bedakan kation dengan katoda. Kation atau ion positif ini akan bergerak menuju kemana? Ke kutub negatif. Kutub negatif namanya apa? Katoda. Jadi ingat ya, masing-masing ion akan bergerak menuju ke kutub yang berlawanan dengan muatannya. Kation ini akan bergerak ke katoda, anion bergerak kemana? Ke anoda ya. Anion atau ion negatif kita sebut, ini anion ya, dia akan bergerak menuju ke anoda. Nah, sekarang pertanyaannya, setelah kation sampai di katoda dan setelah anion sampai di anoda, lalu apa yang terjadi pada mereka? Nah, setelah kation sampai di katoda, maka kation itu nanti akan mengalami reduksi. Kation akan mengalami reduksi. Ingat ya, jadi peristiwa reduksi terjadi di mana? Di katoda. Yang mengalami reduksi siapa? Kation. Ya. Jadi kation berjalan ke katoda sampai di katoda, kation mengalami reduksi. Anion atau ion negatif berjalan ke anoda. Setelah sampai di anoda, lalu anion tadi atau ion negatifnya itu nanti akan mengalami oksidasi. Nah, di sini nanti kita akan lihat ada ion-ion positif tertentu yang tidak mengalami reduksi di katoda. Dan ada ion negatif tertentu yang tidak mengalami oksidasi di anoda. Nah, itu kita bisa lihat nanti pada aturan reaksi ya. Oke, baik, kita akan bahas sekarang aturan reaksi. Yang pertama kita bahas aturan reaksi di katoda. Coba saya tanya, yang berjalan ke katoda apa tadi? Kation atau ion positif. Nah, maka reaksi apa yang terjadi di katoda nanti tergantung pada jenis ion positif yang sampai ke katoda, ya. Jadi kita lihat reaksi bagaimana yang terjadi di katoda itu tergantung pada jenis ion positif atau kation yang sampai ke katoda. Jadi reaksi yang terjadi tergantung pada jenis ion positif. Nah, jenis ion positif berdasarkan direct volta. Mungkin masih ingat direct volta. Apa isinya direct volta? Coba direct volta masih ingat? Apa? LIK BA ya, CA MA MG AL MN kemudian ZN
Lalu apa? H2O. Nah, habis Mn baru H2O ya, H2O. Kemudian Z ya, Cr, Fe, Cd, Co, MiSN, Pb. Selanjutnya ada lagi H, Sb, Bi, Cu, Hg, Ag, platina, dan alu. Nah, jadi kation itu jenisnya ada 3, semuanya ada di sini. Ya, kation jenis pertama adalah kation dari logam-logam yang ada di kiri air. Coba apa saja logam di kiri air? Logam di kiri air. Li, apa lagi? K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn. Nah, itu bisa kita simpulkan gini. Li golongan 1A, K golongan 1A, Ba 2A, Ca 2A, 1A, 2A, Al, Mn. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ion positif yang pertama adalah logam-logam di kiri air. Apa saja logam di kiri air? Yaitu golongan 1A, golongan 2A, Al 3+, Mn 2+. Inilah jenis ion positif yang pertama, yaitu ion-ion dari logam yang di kiri air. Kemudian jenis ion positif yang kedua, yaitu ion-ion logam lain. Apa maksudnya? Apa maksudnya ion-ion logam lain? Yang dimaksud dengan ion logam lain ini adalah ion-ion logam selain ini. Apa ion logam selain ini? Berarti semua logam yang ada di kanan air sampai dengan AU. Semua logam yang ada di kanan air sampai AU kecuali H, karena H bukan logam. Kemudian ion positif yang ketiga, kalau seandainya ya larutan ini HCl, asam klorida, apa ion positif? HCl. H+, iya betul. Jadi ion positif yang ketiga adalah ion H+. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana reaksi yang terjadi. Nah, kalau ion positif yang berjalan, yang sampai di katoda adalah logam-logam di kiri air, maka mereka nggak mengalami reduksi. Itu yang tadi saya bilang, ada logam-logam tertentu yang tidak mengalami reduksi, yaitu ini. Nah, kenapa mereka nggak mengalami reduksi? Karena di dalam larutan ini ada air. Air memiliki potensial elektroda yang lebih besar dari mereka, sehingga nanti air yang mengalami reduksi. Maka reaksinya jadi gini, 2H2O mengalami reduksi, menerima elektron, menghasilkan gas H2 dan OH-. Ini dia ya. Nah, kalau ion positifnya adalah ion-ion logam di kanan air, kita sebut ion logam lain, saya simbolkanlah itu dengan Ln+. Nah, saya simbolkan dengan Ln+, maka logam ini langsung mengalami reduksi, menerima elektron sebanyak muatannya, menghasilkan endapan logam. Tapi kalau ion positifnya H+, misalnya larutannya asam, HCl misalnya, ion positifnya H+, maka reaksi di katoda adalah H+ mengalami reduksi. Nah, menghasilkan gas H2. Jadi inilah reaksi yang terjadi di katoda. Ini reaksi yang terjadi di katoda, jadi tergantung pada jenis ion positif. Nah, cuma di sini perlu kita ketahui, reaksi ini terjadi kalau yang dielektrolisis berupa larutan. Sekarang pertanyaan, apa ada yang bukan larutan? Selain larutan apa namanya? Selain larutan namanya leburan. Apa beda larutan dengan leburan? Leburan, cairan, lelehan itu sama. Beda dengan larutan. Nah, kalau larutan dia mengandung air. Kalau larutan dia mengandung air, maka reaksi yang ini mungkin. Kalau larutan dia mengandung air, reaksi yang ini bisa terjadi.
Tapi kalau dia leburan tidak ada airnya. Tidak ada airnya. Jadi gimana kalau ion positifnya ini tetapi dia leburan? Maka ambil reaksi yang kedua. Ya, ambil reaksi yang kedua. Jadi di sini saya berikan aturan tambahannya. Jika yang dielektrolisis, ya, kalau yang dielektrolisis berupa leburan, nanti kita akan lihat contoh soalnya biar lebih jelas ya. Jika yang dielektrolisis berupa leburan, nah maka reaksi di katoda, untuk reaksi di katoda kita gunakan nomor 2 atau ambil nomor 2. Kita gunakan reaksi nomor 2. Reaksi nomor 2 maksudnya ini ya. Apapun ion positifnya, kalau dia berupa leburan, maka reaksi di katoda kalian langsung ambil yang ini. Nah, ya, itu aturan reaksi di katoda. Baik, sekarang kita lihat reaksi di anoda ya. Aturan reaksi di anoda. Nih. Nah, yang berjalan ke anoda tadi apa? Yuk, apa yang berjalan ke anoda? Ion negatif atau anion ya. Ion negatif atau anion. Nah, maka untuk reaksi di anoda itu tergantung pada jenis anion. Kita lihat, kalau jenis kation ada 3, jenis anion ada berapa? Ayo, jenis kation ada 3, jenis anion ada berapa? Ada 4 ya. Gak apa-apa, salah. Oke ya, jadi jenis anion itu ada 4. Apa saja? Yang pertama yaitu X-min. Nah, X-min ini adalah halida. Apa itu halida? F-min, Cl-min, Br-min, dan I- serta satu lagi H-. Ada H-. Ada H-. Ada misalnya NaH. Nah, kan itu istimewa hidrida. H itu -1 ya. Kemudian yang kedua, kalau ion negatifnya adalah O2- atau O-2 ya. Yang ketiga, kalau ion negatifnya adalah OH-. Nah, dan yang keempat, kalau ion negatifnya adalah SO4-2-, NO3-1 misalnya, PO4-3- ya, CO3-2- dan sebagainya. Nah, kita lihat apa reaksi yang terjadi. Kalau ion negatifnya ini, maka reaksi yang terjadi di anoda adalah X- akan mengalami oksidasi menjadi X2 gas ditambah 2 elektron. Ya, kalau ion negatifnya ini. Tapi kalau ion negatifnya O2-, maka reaksinya adalah O2- ya menjadi O2 tambah 4 elektron. Nah, ini harus kita hafal reaksinya memang ya. Kalau seandainya larutannya NaOH, berarti ion negatifnya OH-, maka reaksinya OH- menjadi 2H2O tambah O2 tambah 4 elektron. Lalu bagaimana kalau ion negatifnya ini? Nah, kalau di sini ini bilangan oksidasinya sudah maksimum, maka mereka tidak mungkin mengalami oksidasi. Akibatnya mengalami oksidasi adalah airnya. Air akan teroksidasi menjadi O2 ditambah 4 elektron tambah 4H+, atau boleh juga O2 ditambah 4H+ tambah 4 elektron. Nah, kalau di katoda leburan dan larutan, pengaruhnya itu leburan dengan larutan. Tapi untuk di anoda, kalian harus perhatikan ini, bahan anodanya ini. Bahan anoda itu ada 2 kemungkinan. Bisa anodanya yang inert
yang inert, bisa anodanya yang aktif, ya. Nah, ini aturan reaksi ini kita gunakan. Jika elektrodanya, bahan N anodanya, L atau elektrodanya itu PT, C ataupun AU. Ini kita sebut elektroda yang inert. Nah, jadi aturan ini dipakai kalau elektrodanya yang inert. Nah, gimana kalau elektrodanya selain ini? Nah, ini jika elektrodanya selain dari PTCA, ya, jika elektroda ataupun bahan anodanya, nah, jika elektrodanya selain dari PT, C, dan AU, maka reaksi di anoda adalah seperti ini. Di anodanya, ya. Nah, jadi elektrodanya akan mengalami oksidasi, melarut dengan melepaskan elektron. Nah, ini aturan reaksi yang kita harus kuasai. Kalau ada yang kurang jelas, kalian boleh tanya, silahkan dicatat dulu. Ada yang nggak jelas, ditanya, ya, gimana kurang jelas. Ini aturan reaksinya memang betul-betul harus dikuasai, ya, dihafal. Karena kita tidak akan bisa menjawab soal-soal hukum Faraday kalau aturan reaksi ini nggak tahu, ya. Jadi aturan reaksinya harus tetap dihafal. Ada yang kurang jelas, ditanya, ya. Sekolah ada sampai ini? Belum, ya? Nah, masih sel volta, ya. Nah, apa? Kalian harus bersyukur di sekolah belum belajar, di sini kalian diterima. Jadi nanti pas di sekolah belajar ini kalian sudah lebih mudah memahaminya, ya. Ya, depan deh. Situ juga begitu. Ya, apa-apa. Kalau dia lebih nyaman di situ, nggak usah. Kok bisa telat? Ada kegiatan. Iya. Tapi kegiatannya yang positif kan, nggak tahu. Ya, ya. Ini dari voltanya saya hapus, ya. Ini kan udah yang pertemuan sebelumnya udah ini, ya. Ya, kita bahas contoh soalnya.
sekolah sebelum Masih sampai redox. penyebaran. Belum sampai kita. Belum penyebaran masih bilang oksidasi. Iya. Setelah Setelah bilangan oksidasi langsung ujian semester. oh. Kalau Sutomo penyebaran udah. Udah. Volta udah. Sampai kuota ujian. Oh, bisa Volta. Guru kimia? Hah? Oh. Ada caranya sih. Acara sih. Enggak. Enggak lagi. Kepala sekolah masih kerja kimia. Masih kerja kimia. Ngajar kimia enggak? Enggak. Masih kepala sekolah dia. Dulu ngajar kimia. Ya, udah selesai yang 11 ini. Biar ya, oke baik. Biar nggak banyak terbang waktu kita. Coba kita lihat soal nomor 5 ya, yang tadi ya. Soal nomor 5 ini saya hapus. Di situ lelehan ya. Nah, apa kira-kira jawabannya? Coba. Gunakan aturan reaksi yang sudah kita pelajari ya. Jadi jika lelehan NaCl dielektrolisis dengan menggunakan elektroda PT. Apa elektrodanya? PT. Jadi kalau elektrodanya PT, C ataupun AU, maka untuk dianoda aturan yang ini kita pakai. Ya. Nah, kalau di katoda tidak ada pengaruh elektroda. Pengaruh elektroda itu hanya di anoda. Jadi kalau elektrodanya PTCAU, maka aturan ini yang dipakai untuk dianoda. Tapi kalau selain dari PTCAU, inilah aturannya. Oke, baik. Nah, di sini untuk soal nomor 5, yang dielektrolisis itu adalah lelehan NaCl. Ingat, lelehan itu sama dengan leburan, sama dengan cairan. Dia tidak mengandung air. Tidak mengandung air ya. Jadi langkah pertama kita tulis reaksi elektrolisisnya, kita ionisasikan. NaCl kalau diionisasikan apa sulit? Na plus tambah Cl min. Kalau lelehan dia L. L itu berarti liquid ya, L. Nah ini L, ini L. Kemudian kita tulis reaksi di katoda atau di elektroda negatif, lalu reaksi di anoda atau elektroda positif. Untuk reaksi di katoda, pilih salah satu dari sini. Cara milihnya gimana? Lihat apa ion positifnya. Apa ion positifnya? Na. Na masuk kelompok mana? Na. Na itu adalah logam golongan 1A. Na itu logam golongan 1A. Nah, jadi reaksinya gimana reaksi? 2H2O. Salah. Kenapa salah? Karena dia leburan. Leburan kan tidak mengandung air. Kalau dia leburan, apapun ion positifnya, untuk reaksi di katoda, pilih yang ini. Berarti ganti L dengan Na, ganti N dengan 1. Berarti reaksi di katoda adalah Na plus 1 tambah 1 elektron menghasilkan endapan Na. Berarti di katoda terbentuk endapan natrium. Untuk di anoda, pilih salah satu dari sini. Lihat apa ion negatifnya. Apa ion negatifnya? Cl min. Kalau ion negatifnya Cl min, ini kan, maka reaksinya ini ganti X dengan Cl. Ganti X dengan Cl. Berarti 2 Cl min menjadi apa? Menjadi Cl2 tambah 2 elektron. Sekarang kita jumlah. Syarat supaya bisa dijumlah, elektron harus sama dulu. Elektron harus kita samakan. Ini 2, ini 1, belum sama. Berarti ini dikali 2. Berarti ya?
kali 2 supaya elektronnya habis. Lalu apa yang ada di kanan dengan di kiri itu harus sama dulu. Nah, lihat, ini ada Na plus, ini ada Na plus kan? Berapa Na plus di sini? 2. Ini masih 1 kali 2. Nah, yang sama kiri kanan coret habis. Elektron habis. Ini habis. Berarti hasil akhirnya jadi gimana? Hasil akhirnya adalah 2 NaCl liquid menjadi apa? 2 Na endapan solid ditambah Cl2 ini gas. Kalau gitu apa pilihannya? Coba ya, apa jawabannya? Di situ katanya nomor 5, jika lelehan NaCl dielektrolisis dengan elektroda Pp, maka akan terbentuk. Coba kita periksa satu persatu. A. Natrium di katoda, oksigen di anoda. Ada nggak oksigen di anoda? Nggak ada. Natrium di katoda ada, tapi oksigen di anoda nggak ada. Salah ya? Yang B. Hidrogen di katoda. Nggak ada. Nggak ada ya? Nah, yang C. Natrium di katoda, klorin di anoda. Nah, natrium di katoda, klorin di anoda. Maka jawabannya adalah C. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang silakan coba nomor 6. Saya kasih waktu ya. Saya kasih waktu sekitar 2 menit. Coba dibahas, dijawab soal nomor 6. Apa jawabannya? Pada reaksi elektrolisis larutan katanya BaSO4 dengan elektroda Au, zat yang dihasilkan di katoda apa katanya? Coba larutan BaSO4. SO4 2- ya. Ba-nya jadi apa Ba-nya? Ba berapa positif Ba? Ingat, Ba ditambah SO4 totalnya mesti 0. Ya, SO4 itu min 2. Berarti Ba berapa? Positif 2. Atau ingat aja Ba itu logam golongan 2A ya. Plus 2 deh. Coba kalau 6 ya. Apa? Iya, gas H2 ya. Jadi di sini pada elektrolisis larutan BaSO4 dengan elektroda Au, zat yang dihasilkan di katoda adalah gas H2. Coba kita lihat. Kenapa bisa jawabannya gas H2 ya? Nah, untuk menjawab soal ini apanya? Suruh maju ya. Sudah dia jawab disuruh maju gitu. Jadi pertama kita buat dulu reaksi elektrolisisnya. Apa yang dielektrolisis? BaSO4, barium sulfat. Kita ionisasikan ya. Hasilnya apa? Ba2 plus tambah SO4 2-. Ingat Ba itu logam golongan 2A. Ya. Kita buat reaksi di katoda, tulis reaksi di anoda. Memang soal minta hanya di katoda saja, ya. Apa kita lengkapi. Reaksi di katoda, pilih salah satu dari sini. Kebetulan dia larutan, kan? Larutan ya. Nah, ion positifnya Ba. Ba itu masuk anggota golongan 2A, maka reaksinya ini ya. Berarti 2H2O, 2H2O plus 2 elektron menghasilkan H2 dan OH-. Nah, itu ya. Kemudian untuk di anoda, seandainya diminta di anoda nih ya. Reaksi di anoda pilih salah satu dari sini. Lihat apa ion negatifnya. SO4 ya. Nih, maka reaksinya ini 2H2O 2H2O ya kan menjadi 4H plus ditambah O2 tambah 4 elektron. Nah, soal cuma minta reaksi di katoda, nggak usah kita jumlahkan.
Karena hanya diminta reaksi di gas yang apa yang terbentuk di katoda. Jawabnya di situ adalah gas H2. Paham ya? Gas H2. Oke, saya kasih kesempatan lagi. Soal nomor 7, coba silakan. Nomor 7 ya. Gas O2. Oke. Dari mana tahu kok bisa ada gas O2? Karena oh iya ini sama-sama BaSO4 ya. Nah, diminta reaksi di anoda, gas yang terbentuk di anoda. Ya, gas O2 ya. Oke, jadi seperti itu cara membuat reaksi elektrolisis ya. Jadi intinya adik-adik kuasai aturan reaksinya ya, kuasai aturan reaksinya supaya kita nanti mudah. Nah, elektrolisis ini nanti kelanjutannya ketika kalian belajar kimia unsur. Ya, ketika kalian belajar kimia unsur, belajar golongan halogen, belajar alkali tanah, ya, belajar unsur transisi, banyak unsur-unsur itu yang dibuat melalui elektrolisis. Contohnya pembuatan klor itu bisa lewat elektrolisis NaCl, ya. Jadi banyak unsur-unsur yang bisa dibuat melalui reaksi elektrolisis. Makanya ini kita pelajari sebelum kalian masuk kimia unsur, ya. Baik, kalau tadi kita hanya mempelajari zat apa yang terbentuk di katoda dan zat apa yang terbentuk di anoda, berikutnya kita akan pelajari berapa jumlah zat itu dihasilkan, baik di katoda maupun di anoda. Nah, itu kita bahas pada hukum Faraday. Nah, hukum Faraday di sini kita pecah dia jadi hukum Faraday 1 dan hukum Faraday kedua. Apa bedanya? Bedanya kalau ada disebut besar listrik. Ada disebut besar listrik, misalnya listriknya 5 ampere, 10 kolom. Kalau ada disebut besar listrik, maka kita gunakan nanti hukum Faraday yang pertama. Gimana bunyinya? Hukum Faraday pertama mengatakan bahwa jumlah zat yang dihasilkan pada peristiwa elektrolisis, saya sebutlah ini jumlah zat hasil elektrolisis. Jumlah zat yang dihasilkan pada peristiwa elektrolisis sebanding atau tergantung pada muatan listrik yang digunakan. Jadi jumlah zat yang dihasilkan pada peristiwa elektrolisis tergantung pada muatan listrik yang digunakan. Nah, dari sini kita munculkan rumusnya. Jumlah zat di sini, jumlah kalau dalam kimia itu berarti mol. Jumlah itu mol. Jadi mol adalah satuan jumlah. Jumlah zat itu molnya. Nah, ini sebanding dengan muatan listrik. Muatan listrik itu apa? Muatan listrik satuannya apa? Muatan dalam fisika. Yuk. Muatan listrik dalam fisika. Kolom. Kolom ya. Kolom itu dari mana dapatnya kolom? Kolom dapatnya dari mana? Q. Dari mana Q? Kuat arus kali waktu. Jadi mol itu tergantung pada muatan listrik yang digunakan. Kuat arus dikali waktu. Kemudian ada variabel lain, ada faktor lain yang mempengaruhi. Memang intinya adalah muatan listrik, tapi ada faktor lain, yaitu faktor zatnya, N. Dan satu lagi adalah 96.500. Apa ini? 96.500 itu apa? Itu adalah konstanta Faraday. 96.500. 1 Faraday itu sama dengan 96.500 kolom. Ya. Nah, jadi ini rumus yang kita gunakan untuk menentukan jumlah zat yang dihasilkan pada peristiwa elektrolisis. Nah, ini kita pakai kalau listriknya dalam satuan ampere. Ini satuannya apa? Satuannya pasti ampere, bukan arus. Atau dalam satuan kolom.
Kolom itu I-T ya, I-T itu kolom. Jadi rumus ini dipakai kalau listriknya dalam satuan ampere atau dalam satuan volt. Tetapi kalau nanti listriknya dalam satuan Faraday, maka mol adalah Faraday-nya dibagi dengan N. Nah, pertanyaannya, N itu apa? Ayo, apa N itu? N apa N? N adalah jumlah elektron yang terlibat. Contoh ini, contoh. Kalau ditanya, H2N-nya berapa? Jumlah elektron dibagi koefisien H2. Berarti 2 dibagi 1. 2. N untuk OH- berapa? 2 bagi 2. 1. N untuk OH+, 4 bagi 4. 1. Nah, tapi di sini supaya kalian mudah, saya buat tabelnya saja supaya kalian nanti gampang menentukan N ya. Nah ya, cukup kita lihat di tabel ini aja untuk menentukan N nanti ya. Kalau yang kita mau hitung adalah H2, yang mau dihitung adalah H2 dan X2. X2 ini apa? X2 ini halogen. X2, Cl2, Br2, I2. Itu X2 ya. Nah ini 2. Kalau yang kita mau hitung nanti adalah O2, maka N-nya 4. Seandainya kita disuruh mencari pH. Kalau disuruh mencari pH, berarti yang dihitung itu adalah H+ atau OH-. Kalau H+ atau OH-, maka N itu adalah 1. Dan kalau yang kita mau hitung nanti berupa logam, maka N ambil dari bilangan oksidasinya. Kalau yang dihitung nanti berupa logam, maka N kita ambil nanti dari bilangan oksidasinya ya. Oke, baik. Supaya lebih jelas penggunaan hukum Faraday 1 ini. Coba kita buka soal kita. Udah. Soal nomor 6. Soal nomor 6 ya. Nomor 6 soal kuis itu. Ya. Saya kasih waktu untuk soal nomor 6. Soal kuis yang nomor 6. Soal kuis ya, coba. Nomor 6. Logam natrium diperoleh dari elektrolisis lelehan NaCl. Kuat arus yang dibutuhkan untuk menghasilkan 10 kg logam natrium setiap jam adalah berapa ampere? Nah, mungkin kalau langsung kalian bahas soal ini kesulitan. Saya belum kasih contoh soal. Saya berikan dulu contoh soal yang lain ya. Saya berikan contoh soal yang lain. Nih, saya berikan contoh soalnya. Di sini diketahui kuat arus, arus listrik. Arus listrik sebesar 96,5 ampere. Nah, dilewatkan melalui larutan AgNO3 selama 100 detik. Pertanyaannya adalah tentukan massa endapan perak yang terbentuk. Berapa gram massa endapan perak yang dihasilkan? Perak itu Ag ya. Berapa gram endapan perak yang dihasilkan katanya? Nih, ArAg ini adalah 108. Coba kita lihat ya. Arus listrik sebesar 96,5 ampere dilewatkan melalui larutan AgNO3 selama 100 detik. Nah, kalau di soal tidak ada disebutkan apa elektrodanya, maka berarti elektrodanya dianggap salah satu dari PTCA. Kalau elektrodanya tidak disebutkan.
dihasilkan, ya. Maka elektrodanya dianggap salah satu dari PTCAU. Artinya nggak ada pengaruhnya. Yang jadi pertanyaan, berapa massa endapan perak yang dihasilkan? Nah, coba di soal ini ada nggak disebut besar listriknya? Ada nggak disebut besar listrik soal ini? Ada? Berapa? 96,5 ampere. Kalau di soal disebut besar listrik, berarti kita gunakan hukum Faraday pertama. Karena listriknya dalam satuan ampere, gunakan rumus yang ada I-nya. Berarti kita buat di sini rumusnya, mol sama dengan kuat arus kali waktu dibagi M dan konstanta Faraday. Coba saya tanya, mol di sini mol siapa? Mol di situ mol siapa? Ini. Mol di sini mol siapa ya? Kembali ke hukum Faraday 1. Bunyinya tadi apa? Jumlah zat hasil elektrolisis. Artinya di sini hasil elektrolisis nih. Coba kalian baca soal. Apa hasil elektrolisis? Apa hasil elektrolisisnya? AgNO3 itu larutan yang dielektrolisis. Hasil elektrolisisnya apa? Coba. Tentukan massa endapan Ag yang dihasilkan. Berarti hasil elektrolisisnya apa? Ag. Maka di sini tulis mol Ag. Saya paham ya? Jadi jangan kita tulis mol AgNO3. AgNO3 itu bukan hasil elektrolisis, itu larutan yang dielektrolisis. Nah, kita tinggal pecahkan. Mol Ag adalah gramnya dibagi AR-nya 108. I kuat arus. Kuat arus. Berapa kuat arus? 96,5 ampere kali waktu 100 detik. N untuk Ag berapa? N Ag. Ag. Kita lihat, dia berasal dari AgNO3. NO3 ini muatannya -1. Berarti Ag berapa? Supaya 0. Kalau ini -1, berarti Ag berapa? +1. Nah, untuk logam N itu ambil dari bilangan oksidasinya +1. Masuk 1 di sini. 1. Baru ini 96500. Nah, ini kita bisa coret nih. Berapa X kalau gitu? Berapa X ya? Berarti X sama dengan kali silang ya. 108 kali ini dibagi ini 0,01, maka dapat 1,08 gram. Itulah banyaknya logam perak yang dihasilkan. Ya, sekarang kita kembali ke soal nomor 6 tadi. Apa jawabannya? Ayo kembali ke soal nomor 6. Silakan saya kasih waktu ya. Nomor 6. Logam natrium diperoleh dari elektrolisis NaCl. Lelehan ya. Kuat arus yang dibutuhkan. Berarti yang ditanya I. Berapa ampere kuat arusnya? Ayo silakan. Berapa? Nah, C. C itu 1,16 kali 10⁴ ampere. Ayo kita hitung ya. Coba kita bahas sekarang ya. Nomor 6. Nah, di soal kita disuruh mencari kuat arus. Berarti I. Maka berpasti rumus yang pakai I-nya. Nah, maka mol sama dengan I dikali T dibagi N dan konstanta Faraday. Sering siswa nggak tahu menentukan mol siapa di sini. Itu ya, saya nggak tahu. Mol apa? Coba saya tanya kalian. Mol apa? Mol apa yang di sini? Mol? Ingat, mol di sini adalah mol hasil elektrolisis. Mol hasil elektrolisis, bukan mol larutan yang dielektrolisis. Kalau yang dielektrolisis itu siapa? NaCl. Jadi jangan kita tulis mol NaCl. Mol hasil elektrolisis yaitu mol Na. Nah, karena pertanyaannya sudah sangat jelas,
untuk menghasilkan 10 kg logam Na. Berarti hasil elektrolisisnya adalah logam Na. Nah, mol Na tentu masanya dibagi AR-nya. AR Na 23. Masanya berapa? 10. Tapi kan kilogram. Kita jadikan ke gram. 10.000. Ya, gram. I kuat arus. Kita mau cari T waktu. Berapa waktunya? Per jam. Per jam katanya. Ada setiap jam. Ada ya? Setiap jam. Setiap jam apa T? Setiap itu apa T? Arti kata setiap. Untuk satu. Setiap anak. Untuk satu anak. Setiap jam. Untuk satu jam. 1 jam waktunya. Berapa detik? 3.600. Per N. N siapa? Karena ini Na ya N untuk Na. Na itu logam. Maka N ambil dari bilangan oksidasinya. Dia berasal dari NaCl. NaCl. Berapa bilangan oksidasi Na ini? Cl itu min 1. Na itu logam golongan 1A. Pasti positif 1. Masukkan 1. Baru ini 96500. Kita mau cari di sini adalah waktunya. Di sini kita mau cari kuat arus ya, kuat arus. Berarti I sama dengan apa ini? I 23 kali I kali 36. 23 kali 36 kali I. Ini kali ini sama dengan 965 ini kali 10 pangkat 4. Saya berarti I sama dengan 965 kali 10 pangkat 4 dibagi 23 kali 36. Berapa itu? Dia 10 pangkat 4. Yang 10 pangkat 4 itu kalau tidak B, C, E. Nah, coba 965 kalian bagi 23. Hasil baginya bagi lagi dengan 36. Berapa coba? 965 bagi 23. Hasilnya itu kalian bagi lagi dengan 3. 1,15. 1,16. Iya, berarti benar jawabannya. 1,16 kali 10 pangkat 4. Maka jawabannya C ya. Ya. Yang contoh soal itu 96,5 per 965 enggak 0,1. 96. Oh iya ini ya 0,1 ya betul 0,1 betul. Berarti hasilnya jadi berapa? 10,8 pas ya. Bukan 0,01 ya. Oke, silakan dicatat dulu ya, akan jelas ditanya ya. Mana jelas. Ini saya sekalian mau absensi dulu ya. Saya absensi dulu ya. Ricky ada Ricky? Hah? Oh ada. Angga. Angga ada ya, ada. Baby ada? Sakit. Baby. Baby. Enggak ada. Oh. Gabriel? Hah? Nggak datang? Rizan? Hah? Ya. Nggak datang. Yohana? Valentino? Zaina Azhara? Nggak datang ya.
Puspa? Jam segini oke. Arya? Ya datang Pak. Datang ya. Nisrina? Saya Pak. Nisrina. Yosi? Hah? Oh, ini. Laura? Ada Laura? Ada. Itu kan ya. Laura tidak ada. Christian? Tidak ada. Audi? Ada. Naila? Sakit Naila. Yasmin? Ya. Oke, udah selesai. Jadi ini nilai N untuk masing-masing zat ya. Kalau seandainya nanti ditanya pH berarti kalian gunakan. Ini ada hubungannya dengan materi yang berikutnya nanti kalau kalian belajar kimia unsur ya. Nah, jadi dikuasai betul-betul supaya nanti pas belajar kimia unsur nggak bengong-bengong. Nah, dibuat melalui elektrolisis ya. Kalian udah kebayang, oh ini elektrolisis. Ini bisa saya hapus ya. Sendal Indomie. Ini bisa saya hapus. Ya. Oke, kita akan bahas hukum Faraday yang kedua, ya. Hukum Faraday yang kedua. Nah, untuk penggunaannya sangat jelas bedanya ya. Sangat jelas beda penggunaan hukum Faraday 1 dan 2. Bedanya apa? Kalau di soal ada disebut besar listrik ya hukum Faraday 1. Kalau di soal tidak disebut besar listrik ya gunakan hukum Faraday kedua. Nah, hukum Faraday 2 itu bunyinya begini. Jumlah zat hasil elektrolisis. Nah, jumlah zat hasil elektrolisis ini sebanding dengan jumlah zat hasil elektrolisis sebanding dengan massa ekivalen zat tersebut. Sebanding dengan massa ekivalen zat tersebut. Nah, inilah bunyi dari hukum Faraday yang kedua. Jumlah zat hasil elektrolisis sebanding dengan massa ekivalen. Massa ekivalen biasa disimbolkan dengan E kecil begini. Nah, ini cara mencarinya adalah MR dibagi N, atau boleh juga massa ekivalen itu adalah AR dibagi N. Di mana satuannya nanti ya satuan massa. Apa satuan massa? Satuan massa apa? Gram. Nah, gram. Kalau di kimia kita kan pakai CGS ya. Kalau di fisika pakai PKS. Ya, jadi satuan massa itu adalah gram ya. Nah, dari sini muncul rumusnya ya, mol 1 dikali N1 sama dengan mol 2 kali N2. Dimana N ini sama dengan yang tadi di hukum Faraday 1 tadi. N-nya di sini sama ya. Nah, berapa N-nya pada hukum Faraday 1 itulah N di sini kita gunakan ya. Nah, jadi itu aja rumusnya untuk hukum Faraday yang kedua ya. Kita lihat sekarang
untuk soalnya ya. Nah, soal nomor 7. Coba kita lihat soal nomor 7. Di situ katanya larutan AgNO3. Nanti habis ini kita post test ya. Ini soalnya udah dikirim juga kan. Nah, larutan AgNO3 0,1 molar dielektrolisis ya, dielektrolisis dengan menggunakan arus 20 ampere selama 2 jam dengan elektroda PT dan menghasilkan endapan Ag sebanyak 5,4 gram. Nah, pertanyaannya, kalau larutan CuNO3 2 kali 0,1 molar dielektrolisis dengan arus yang sama, maka berapa massa endapan tembaga yang terbentuk? Nah, jadi pada soal nomor 7 ini dikatakan dengan menggunakan arus yang sama. Kalau ada larutan-larutan dielektrolisis dengan arus yang sama, berlakulah hukum Faraday yang kedua. Ya. Jadi rumusnya mol 1 kali N1 sama dengan mol 2 kali N2. Yang ditanya apa di situ? Yang ditanya apa di situ? Massa siapa? Massa endapan tembaga. Maka kalian buat rumusnya mol Cu kali NCU sama dengan mol Ag kali NAg. Karena Ag udah tahu kan? Ag-nya udah tahu ya? Nah, masukkan. Mol Cu berarti massanya dibagi AR-nya. Massanya X dibagi ARCU 63,5 kali MCU. Berapa N-nya? Dia berasal dari CuNO3 2 kali. NO3 itu kan min 1. Kalau kali 2 min 2. Berarti CU-nya positif 2. Mol Ag berarti massanya dibagi AR-nya. Massa Ag 5,4 gram ya. Dibagi AR-Ag 108 kali NAg plus 1. NAg plus 1 ya. Berarti dapatlah kita X sama dengan kali silang kemarin 63,5 ini 0,05 ya kan? Ini kan 0,05 per 2 berarti 63,5 dikali 0,025 sama artinya 63,5 dibagi 40 63,5 dibagi 40 maka jawabnya 1,58 ya 1,58 gram. Itulah dia jawabannya ya. Entok. Bisa dipahami? Jelas sampai sini penggunaannya? Nah, kalau sudah jelas ya silakan dikerjakan soal post test kita ya, waktunya 10 menit ya. Waktunya 10 menit. Sudah dapat tadi soalnya kan? Ya. Buat situ di kertas jawaban kalian, buat nama kalian, kemudian post test gitu ya. Post test tanggal sekarang ini tanggal berapa ini? Tanggal 8 ya, tanggal 8 September ya. Jadi ingat aturan-aturan reaksi tadi dikuasai betul-betul, kemudian perhitungannya dalam hukum Faraday juga ya. Nah, itu sudah kita pelajari, kuasai betul-betul itu. Hukum Faraday ada 2, ada hukum Faraday berapa? 1 dan 2. Kalau hukum Faraday 1, listriknya diketahui ya. Ini post testnya sekalian review materi yang sebelumnya ya.
Ya, buat ya. Ya. Waktunya tinggal 2 menit lagi ya. 2 menit lagi. 2 menit lagi.
1 menit lagi. Dia ngomong sendiri nggak apa-apa. Oke, waktu kita sudah habis. Ya. Jangan lupa ya, diulang-ulang lagi materi kita hari ini ya. Aturan reaksi terutama perlu ya. Aturan reaksi katoda. Udah buat namanya. Pak ya. Mana Niki? Pakai Udah piring. selesai. Hah? Apanya? Udah apa? Udah selesai. Ah, iya. Tapi benar semuanya. Benar. Udah, boleh ya. Kalian ya Pak ya. Kita sama-sama Iya loh. Ada. Siapa? Aku sama Palen. Apa boleh ya? Karena kita tahu apa yang membutuhkan di sini. Oke. Enggak harus dijawab semua. Di sini nggak ada orang kan? Ada. Udah Mas. Enggak ada. Iya. Nggak ada orang loh di situ enggak. Orang ini. Nanti kalau habis bapak ini kan. Pak, sama Pak, tunggu tembak dulu. Tunggu ya Pak ya. Ini Lima Serina. berapa Pak? Salah semua. B, ada. 5B. Otaknya tembak Jess. Itu kalau nggak kosong, aku sampai sini soalnya. Oke lah ya. Oke, Ini terima kasih Bapak. Ya. Oke, baik. Hari ini kita cukup parat hari ini sampai sini. Jangan lupa ya diulang kembali aturan reaksi. Kemudian penggunaan hukum Faraday 1 dan 2 tadi ya. Oke Pak. Ya, terima kasih. Selamat sore. Sore.